hingga ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius 28, ayat yang populer, tentunya kita pastinya sudah pernah mendengarkan bagian ini. Kalau boleh bisa mic-nya dikecilkan dikit, treble-nya ditambah dikit, supaya suaranya nggak terlalu kering. Demikianlah firman Tuhan, terima kasih. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan menerapkan firman dalam hidup sehari-hari. Tema atau bahasan pada hari ini adalah Tuhan Yesus, gereja, dan saya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bagian ini adalah bagian yang sangat penting yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Bagian yang terakhir sebelum dia naik ke sorga, tentunya adalah bagian yang paling penting. Jadi Tuhan Yesus, Alkitab berkata selama 3,5 tahun, Injil Yohanes berkata bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mulai usia yang ke-30, Yesus memberitakan tentang apa-apa yang harus dinyatakannya. Dimulai dengan Matius pasal yang ke-5 yang dikenal dengan khotbah di bukit. Terus sampai pada waktu dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan, maka Alkitab berkata bahwa Yesus pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, apa yang terjadi pada masa itu? Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Yesus mendatangi satu persatu. Dan inilah kalimat yang terakhir. Saudara, kira-kira kalau saudara sudah mau pulang ke rumah Tuhan gitu, kira-kira saudara ya, sudah mau dipanggil Tuhan gitu, kira-kira kalau saudara pesan sama anak, istri, suami gitu, kira-kira pesannya apa saudara? Kira-kira. Kira-kira aja saudara. Tolong ya beliin Pak CEO 1 porsi pad thai, nggak pakai cabai, tapi terus belikan juga bakmi goreng. Atau kira-kira pesannya apa saudara? Jangan lupa ya, uang kita di Chase itu ada kira-kira 2.000. Di Bank of America kita ada CD, ya CD cukup banyak di situ. Setelah meninggal dicek ternyata CD-nya compact disc, saudaranya disimpan di safe box. Tentunya hal itu adalah hal-hal yang penting. Ini ya email saya, passwordnya ini. Terus kalau yang rekening bank ini PIN-nya berapa? Terus yang di Instacart kalau mau belanja-belanja di Costco, passwordnya apa? Tentunya yang penting-penting, saudara. Bukan yang nggak penting. Ada orang mau meninggal pesannya penting begini. Nanti kalau saya meninggal, tolong saya dibakar aja ya, jangan dikubur. Ada yang begitu loh. Ya nggak apa-apa sih, terserah yang meninggal kan kita nggak mau meninggal dulu kan. Ya terserah yang meninggal pesan apa kan terserah dia. Ada lagi yang mau meninggal pesannya, nanti kalau aku meninggal, tolong jangan dikubur di sini. Kuburkan aku di Indonesia, di San Diego Hills, di Indonesia, dekat Jakarta, yang ramai itu, yang bagus mewah itu. Ada yang seperti itu. Makanya orang-orang yang biasanya mendapatkan pesan seperti itu nggak berani bantah. Dan pasti melakukan apa yang diminta. Jadi kalau diminta untuk dibawa ke Indonesia, pastinya dibawa ke Indonesia, saudara.
Karena itulah permintaan terakhir, pesan yang paling penting. Nah, Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia mau naik ke sorga. Dia berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Nah, kira-kira apa arti bagian ini, saudara? Kira-kira arti ayat ini apa? Saya sekolah Alkitab cukup lama, sudah 4 tahun di Indonesia, disambung lagi di sini. Dan selalu saya mendengar, kalau kita membahas ayat ini, selalu larinya adalah memenangkan jiwa. Larinya adalah memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, membaptis sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya seringkali orang salah mengerti. Orang sering membaca ayat ini dan menerapkan serta melakukan hal-hal yang kadang-kadang justru menjadi masalah. Karena mereka berpikir ayat ini adalah membawa sebanyak mungkin orang jadi Kristen. Banyak yang berpikir ayat ini adalah mengajak sebanyak orang Kristen dimasukkan gereja. Itu sebabnya di beberapa tempat pernah terjadi masalah. Karena orang yang mungkin terlalu polos, lalu bagi-bagi Indomie. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Tanpa memahami maksud yang sesungguhnya. Dan bahkan juga banyak orang yang berpikir atau orientasinya kepada kuantitas bukan kualitas. Sebanyak mungkin. Karena dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa. Artinya sebanyak-banyaknya. Padahal kata yang dipakai di dalam ayat yang ke-19 adalah go therefore and make every nation. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa di situ dipakai kata panta ta etne. Itu gurunya Pak Adi dulu. Leslie Newbegin di Fuller Show diajar panta ta etne. Panta itu artinya pan, artinya semua. Panta. Ta etne, ta itu artikel the, etne itu ethnicity, suku bangsa. Bukan melulu kepada jumlah sebanyak-banyaknya sehingga kita dikejar-kejar jumlah. Sehingga kita ngawur. Tetapi lebih kepada beragam suku bangsa yang ada di dunia. Jadikanlah semua suku bangsa ini panta ta etne, dari kata etne muncul kata etnis, etnos, etnis, suku bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Nah, kalimat utamanya sebetulnya, saudara, coba lupakan semua dulu. Kalimat utamanya adalah jadikanlah murid. Jadi kalau kita belajar, saudara, bahasa Indonesia ada kalimat utama dan ada anak kalimat, betul? Kalimat utamanya misalnya begini. Kalau saya berkata, dengan China Air, saya akan ke Indonesia selama 1 bulan. Saya tanya, kalimat utamanya yang mana? China Air. Yang utama, yang terdepan belum tentu yang utama. Kalimat utamanya yang mana? Saya akan ke Indonesia. Anak kalimatnya dengan China Air, keterangan. Terus selama 1 bulan. Sama dengan ini. Jadikanlah sekalian bangsa, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa. Seringkali orang salah mengerti. Oh, kalimat utamanya pergilah, makanya pergi. Ya pergi ke Afrika, pergi ke Eropa, pergi kemana memberitakan Injil. Kalimat utamanya adalah jadikanlah murid. Bukan sekedar pergi, bukan sekedar membaptis, bukan sekedar mengajar, tetapi lebih kepada menjadikan murid. Bukan menjadikan orang-orang beragama Kristen. Bukan. Bukan menjadikan semua orang anggota gereja. Bukan.
Tapi jadikanlah sekalian bangsa, make all nation. Jadikanlah sekalian bangsa murid. Nah, kata yang dipakai disciples. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya baca ini bertobat saya. Selama ini saya hanya berpikir jumlah. Tapi lupa menjadikan orang-orang, menjadikan segala bangsa itu murid. Kenapa? Kalau yang kita kejar itu kuantitas, maka kita bisa menghalalkan segala cara. Masalah kualitas nggak penting. Pokoknya jumlah di tempat saya bertambah. Suatu kali saya ketemu pendeta. Saya lagi pergi ke bank, dia juga ke bank. Cuman bedanya saya ngambil uang, dia masukkan uang. Dia tanya sama saya, Pak Yonas, jemaatmu berapa di sana sekarang? Ya masih sekitar 45-50-an lah. Gitu ya. Tempat saya udah banyak sekarang. Sekitar 120 gitu kira-kira. Terus kolektornya berapa? Saya bilang emang gua pikirin EGP sudah aja. Emang kenapa? Inilah orang yang mengutamakan jumlah. Masalah dapatnya dari mana? Who cares? I don't care. Mau dapat dari gereja sana, masa berdoa, I don't care. Pokoknya jumlah. Pergi. Nah, saudara kasih Tuhan, jumlah penting. Tapi jangan salah, jumlah yang benar akan selalu diawali dari kualitas yang baik. Saudara bisa, kalau saudara buka toko boba gitu ya saudara ya. Boba tahu ya, saya harap semua tahu. Ya kalau nggak tahu ya, nah, minta diantar Gesia beli boba nanti. Saudara, dari mana Anda bisa dapat pelanggan boba yang banyak? Biasanya strategi kafe-kafe boba adalah bagi-bagi tiket, bagi-bagi kupon pada waktu pembukaan. Supaya orang berbondong-bondong, berjajar rame begitu akan kelihatan rame saudara. Orang berpikir, wah ini enak ini pasti. Karena rame, padahal baru dibuka. Begitu kupon selesai, kalau bobamu itu nggak enak, ya nggak laku. Tapi begitu orang mencicipi, bobanya ini ada rasa lain. Ada boba rasa asam manis, boba rasa nano-nano, ada boba rasa peanut butter, sudah ada boba rasa gula Jawa, sudah ada boba macam-macam. Sudah dijamin orang balik lagi. Nah ini yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kenapa seringkali kita tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Karena kita nggak bisa membawa sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Kita nggak jadi murid Tuhan, bagaimana kita mau ngajakin orang jadi murid Tuhan? Percaya Yesus yuk, masuk surga loh. Tapi dari terbit matahari sampai pada masuknya, berantem tiada henti, saudara. Bagaimana? Bagaimana kita mau ngajak orang percaya Yesus? Kalau hidup kita tidak mencerminkan Yesus, kalau hidup kita masih sama seperti orang dunia, tidak ada bedanya. Inilah yang disebutkan Tuhan Yesus, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadikan murid dulu, jadikan murid, jadikan murid. Jangan sekedar Kristen, jangan sekedar anggota gereja, jangan sekedar aktif, jangan sekedar pelayanan, jangan sekedar namanya tercantum di warta gereja. Jangan, jadikanlah murid, jadikanlah murid, jadikanlah murid. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Nah, apa sih artinya jadi murid? Kata murid diambil dari kata matetes. Kata matetes itu bentuk kata benda. Artinya disciples, murid-murid. Kata matetes itu kata kerjanya mantano. Kalau ada kata o, itu artinya saya melakukan apa?
Mantano itu artinya saya belajar. Dari kata matetes mantano ini muncul kata mathematic. Kata mantano artinya adalah saya belajar. Kalau begitu murid itu apa? Murid adalah seseorang yang belajar, berkomitmen untuk belajar dari gurunya, mengikuti teladan gurunya, melakukan perintah gurunya, dan menjadi seperti gurunya. Itu sebabnya yang dipakai adalah kata disciple, bukan student. Ya dia itu student saya. Tapi ya dia nggak harus jadi kayak saya, saudara, karena dia student. Tapi disciple, we are Jesus' disciples. It means that we have a commitment to be Christ-like. Kita punya komitmen menjadi seperti Kristus. Karena kita adalah disciple. Jadi murid itu bukan sekedar anggota gereja. Murid itu bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu sebabnya kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid Kristus, orang yang seperti Kristus. Itu sebabnya ada Christ, Christian, Kristen. Dari kata Christian, orang yang memiliki Kristus, murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, orang yang mengikuti ajarannya Kristus, itulah Kristen. Nah sayangnya sekarang di gereja orang-orang bukan diajari jadi Kristen, tapi sekedar diajar jadi Churchian. Ini istilahnya Pak Yohanes Setiawan. Churchian, nggak ada Christnya. Churchian. Fanatiknya fanatik gereja, bukan fanatik Kristus. Apa yang dilakukan di gereja ya nggak ngerti, pokoknya gue ke gereja. Belajar jadi kayak Yesus enggak. Pokoknya gue ke gereja, ngapain di gereja masa bodoh kagak ngerti dah. Pokoknya seneng dah, rame-rame, poco-poco, melenggang patah-patah, digoyang-goyang, pica-pica. Terus dari minggu ke minggu poco-poco terus. Ya Pak, kita kan capek Pak, kerja Pak. Sehari 8 jam, Bapak mah gak pernah kerja ya. Ya emang siapa yang bilang gak pernah kerja. Kita Pak double job Pak, capek Pak di gereja Pak. Kapan lagi kita bisa poco-poco kalau kagak di gereja. Anda salah. Tujuan gereja bukan poco-poco. Gak salah sih. Tapi kalau tujuannya itu keliru. Karena kita sedang diajar menjadi murid-murid Kristus. Inilah arti murid. Bukan sekedar ke gereja. Bukan sekedar dibaptis jadi orang Kristen. Ikut perjamuan, ikut pengurapan. Bukan itu. Nah, jadikanlah murid, caranya bagaimana? Pergi, baptis, ajar. Pergi. Pergi bukan berarti harus ke Indonesia, harus ke Polinesia, harus pergi ke Afrika, bukan. Pergi di sini artinya adalah keluar dari batas-batas yang selama ini membuat kita ada di zona nyaman. Pergi artinya apa? Mungkin pergi tidak usah keluar negeri. Mungkin pergi pada waktu Anda ke kantor, pada waktu Anda di sekolah, pergi kepada orang yang berbeda dari kita. Bukan orang Indonesia. Mungkin orang African American, mungkin orang Amerika, mungkin orang India, mungkin orang Chinese, mungkin orang Kambodia, mungkin orang Afrika, mungkin orang mana saja.
Itu yang dimaksud pergi. Atau juga mungkin orangnya nggak beda-beda amat dari kita. Mungkin suami yang belum kenal Tuhan. Mungkin istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, tetangga, pembantu, asisten, drivernya Uber, atau siapa saja. Pergi. Artinya, pergi itu artinya jangan diam. Ya udahlah, kita sudah, pokoknya lah sekali GBI tetap di GBI. Di dunia GBI, di surga GBI. Kalau nanti keluar tidur, keluar air liurnya ada tulisannya GBI. Pakai dasinya GBI. Pakai tas iPad, tasnya GBI. Pakai Alkitab, capnya GBI. Pakai mobil, plat nomornya GBI. Bukan itu, saudara, bukan itu. Pergi, jangan berdiam diri. Pergi. Atau pergi mungkin kepada orang-orang yang mungkin sudah ke gereja. Tapi baca Alkitab aja nggak ngerti. Sehingga orang nggak bawa Alkitab. Orang zaman sekarang ke gereja nggak bawa Alkitab. Nggak bawa Alkitab, bawanya handphone. Nggak baca Alkitab sudah 1 bulan pun nggak apa-apa. Tapi nggak baca handphone 1 jam, gatel-gatel, terus jentol-jentol semuanya, saudaraku. Aduh, alerginya kumat semua, saudara. Nah, kenapa? Karena orang baca Alkitab nggak ngerti. Jangan nyalahkan orang nggak baca Alkitab loh. Pendeta-pendeta kadang-kadang nakal juga tuh, saudara. Kenapa nggak dibaca? Loh, nggak diajarin bacanya gimana? Pernah nggak diajarin baca Alkitab? Jangan-jangan juga nggak pernah diajarin caranya. Gereja ngajarin dong. Caranya baca Alkitab gimana? Alkitab itu apa? Kalau nggak tahu ikut pelajaran online saya. Sekalian promosi sudah. Saya ngajar caranya membaca perjanjian lama bagaimana. Udah selesai perjanjian lama. Kalau sudah mau ikut ya terlambat. Tapi nggak apa-apa lah. Saya mau buka kelas lagi namanya belajar perjanjian baru dengan mudah. Sehingga kita itu ngerti caranya baca Alkitab. Banyak orang nggak baca Alkitab karena nggak ngerti yang dibaca yang mana aja nggak ngerti. Ada banyak orang bilang, Pak, kalau baca Alkitab tuh yang mau dibaca yang mana dulu? Lah selama ini malah saya nggak baca, orang saya nggak ngerti yang mana yang duluan. Saya takut kalau salah, Pak. Nanti baca Kejadian, habis Kejadian terus keluaran. Habis Kejadian, habis jadi kok keluar. Saya takut salah. Mana yang dibaca? Nah, kita mesti belajar. Itu sebabnya orang kadang-kadang nggak baca Alkitab. Pergi ke mereka. Atau pergi ke orang yang mungkin sudah Kristen, sudah ke gereja, tapi masih bimbang, masih kacau, hidupnya nggak karo-karuan. Ayo dilayani. Walah Pak, saya aja juga loyo Pak. Ada orang cuman dari hari Minggu ke Minggu kebaktiannya, sudah. Hari Minggu ke Minggu, karena gini saudaraku, saya hari Minggu ini capek loh. Ya, saya mau dikuatkan lagi. Ada terlalu banyak orang Kristen yang datang dengan mentalitas datang ke gereja ingin dikuatkan. Ayo, berapa banyak di antara kita seperti itu? Nggak salah, tapi nggak benar juga, saudara. Kenapa? Kalau kita hanya hidup hari Minggu dikuatkan, Senin masih kuat, Selasa sudah setengah kurang kuat. Rebo sudah kurang kuat, Kamis setengah kuat, Jumat sudah setengah kuat, sudah itu ibaratnya sudah itu baterai atau apa? Sudah. Lah kapan kita ini jadi pemenang? Kita lebih dari pemenang. Kapan saudaraku? Cuma teori itu, teori. Nyanyi semangat, kita lompat-lompat sudah teori. Buktinya Senin udah loyo. Selasa apalagi? Rebo apalagi, Kamis, Jumat, Sabtu loyo. Akibatnya orang datang hari Minggu ke gereja cari booster. Kayak disuntik begitu loh saudaraku ya. Biar kuat lagi. Wah, seger. Kayak habis minum kopi espressonya 3 shot gitu, 4 shot. Gua dari gereja gini lagi saudara. Haleluya. Luar biasa ibadahnya ngangkat ini. Dahsyat sekali. Yang mimpin pujian hari ini luar biasa. Tapi kalau yang mimpin pujian gak luar biasa gini. Mimpin pujian.
Nggak bisa, bodohnya minta ampun. Masuk aja nggak bisa, ya main drum juga kecepetan. Yang main keyboard kebantaran saudaraku ya. Aduh, ya kenapa? Kita datang dengan mentalitas seperti itu. Banyak. Boleh saya katakan mayoritas. Sehingga kita datang bukan untuk memberi kepada Tuhan, kita datang untuk menerima dari Tuhan. Terus menerima. Kapan memberinya? Kagak pernah. Setiap hari adalah suatu pembangunan rohani di hadapan Allah. Itu sebabnya Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas bukit batu. Membangun itu setiap hari, bukan setiap seminggu sekali. Gereja nggak maju-maju kalau cuman gitu, saudara. Orang datang, yang khotbah siapa ya? Wah, Gilbert lumayan. Wah, datanglah rame-rame. Yang khotbah siapa ya? Yonas. Nggak usah datang lah. Kenapa? Karena kita datang mentalitasnya. Dapat. Makanya banyak pemimpin pujian saya koreksi, saya kritik, saudara. Baru berdiri, saudara siap diberkati. Engkau diberkati itu tiap hari, bro. Diberkati itu tiap hari, Pak, Bu. Kita ke gereja bukan cari-cari berkat. Kita ke gereja adalah berbakti, beribadah. Menyembah kepada Tuhan. Memberikan pujian, pengagungan karena kesetiaannya dalam hidup kita sepanjang minggu. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya pernah cerita kan, ada gereja yang tiap minggunya terus jemaatnya dimanja terus. Ya. Sudah siap diberkati? Yang diberkati ya siap diberkati, angkat tangan. Udah angkat tangan suruh lambe. Iya, lambe-lambe. Sudah lambe-lambe terus tuh tos kanan kiri. Tos kanan kiri. Aduh. Yang percaya katakan amin. Amin. Terus enggak puas lagi. Yang percaya katakan Lu ini apa-apaan? Enggak cukup. Sekarang istilahnya pengurapan. Perjamuan kudus enggak cukup. Pengurapan. Maju satu-satu diurapi. Terus dikasih pengajaran yang salah. Yang diurapi tidak kena corona. Ini pengajaran dari mana? Ini GBI banyak kayak gitu, saudara. Banyak yang gitu, saudara. Kenapa? Karena orang dicekoki, orang dijejelin, orang diberi segala sesuatu, dapat, sehingga dia nggak pindah gereja lain. Karena gereja lain nggak ada yang kayak begini. Padahal Alkitab berkata pergi, layani. Orang Kristen yang dewasa, dia bisa melayani sesamanya. Yang susah dihibur, yang sakit dikunjungi, yang lemah dikuatkan, yang perlu bantuan diberi bantuan, yang perlu transportasi ditolong, yang perlu duit Ini melayani, bukan terima. Layani aku dong. Pak Adi, tolong bantu doa dong. Kenapa? Saya lemah iman. Apa ini sudah? Ya kalau masih baru ya wajar. Tapi kalau sudah Anda itu sudah 10 tahun, 20 tahun. Masih terus minta didoakan. Kapan Anda itu mau mendoakan orang lain? Ada lagi, Pak. Ayat yang tepat untuk saya apa ya? Ada lagi, ada apa? Saya lagi sedih aja. Khawatir terus hidup saya. Ayat yang tepat untuk saya apa ya? Kayaknya rohani kan? Padahal enggak rohani ini. Kenapa saya katakan itu? Ayat firman Tuhan ada di depan kita yang seharusnya setiap hari kita baca, pelajari, renungkan, hafalkan. Sehingga waktu kita sedang ada dalam masalah, firman itu berbicara kepada kita.
Tipe orang Kristen gak suka baca Alkitab, sukanya ayat emas. Sekarang anggur itu, hosti perjamuan kudus itu zaman sekarang ada ayat emasnya. Ya gak apa-apa sih, tapi kalau Anda cuman hidup dari ayat emas satu, kapan kita mau bertumbuh dong? Ada orang kok tutup tahun bagi-bagi ayat emas. Aduh, ayatnya kok pas ya buat saya. Ya pas lah, makanya ayat Alkitab ada yang gak pas buat kita. Pas buat kita. Tapi jangan cuman ayat emas. Baca, disiplin. Baca. Berangkat dari situ, saudara. Saya berkata, saya menantang diri saya sendiri. Tahun 2021 apa yang saya mesti lakukan ya Tuhan. Saya sudah membuat rumus renungan murid Kristus. Saya bagi lebih dari 1.000 orang tiap hari dapat. Enggak tahu dibaca atau enggak. Saya sudah tulis itu. 1 hari 1 ayat. 2021 saya ganti sudah. Sebab banyak orang enggak baca cuman like, centang gini. Sekarang saya ganti haluan. Mulai seminggu sudah berjalan. Saya menantang diri saya sendiri. Saya bikin YouTube. 15 menit. Setiap hari, 1 ayat. Saya bahas, sudah mulai Matius pasal 5, ayat 3 sudah selesai, 4, 5, 6, 7. Tadi pagi saya sudah bikin ayat yang ke-14, 15, 16. Setiap hari sudah, saya bisa dapatkan, buka di YouTube saya. Ada setiap hari. Kenapa? Saya mau orang Kristen belajar Alkitab. Ngerti firman Tuhan. Sehingga waktu dalam masalah dia tidak goyang. Masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah kesulitan, masalah kekhawatiran, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah status, masalah apapun juga. Mereka sudah belajar firman Tuhan. Dan mengerti apa yang harus dilakukan. Baptis, yang belum dibaptis, baptis. Baptis ini yang nyuruh Tuhan. Bukan akal-akalan gereja. Baptis. Lalu yang terakhir, ajarlah mereka. Ajar apa? Ada banyak orang salah kutip ayat ini. Ajarlah mereka. Ajar apa? Oh ya belajar firman Tuhan, keliru. Alkitab gak bilang belajar gitu. Apa yang diajarkan? Ajarlah mereka melakukan. Seringkali kita banyak belajar, tapi kita nggak diajar melakukan. Saya beri perpuluhan. Lah caranya gimana Pak Pendeta? Nggak diajarin. Oh kita mesti mengampuni saudara. Masa sudah nggak mengampuni? Ampuni dia. Lah caranya gimana? Ajari mereka melakukan. Bukan sekedar ajari akhir zaman. Ada banyak orang Kristen belajarnya tambah terus. Belajar akhir zaman. Akhir zaman. Terus belajar apa lagi? Apa lagi? Akhir zaman terus apa lagi? 666 antikris. Ya vaksin katanya ada 666 ya sudah. Belajar. Waduh. Terus belajar apa lagi? Taurat belajar. Perjanjian lama belajar. Perjanjian baru belajar. Belajar. Tapi belajar itu untuk apa? Kalau tidak untuk dilakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan. Nah saya tanya, yang dilakukan yang mana? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu itu berapa? Banyak atau semua? Semua. Nah selama ini yang kita sudah diajari melakukan yang mana? Paling perpuluhan, terus apa lagi? Apa lagi sih? Ya nyanyi, ya yang lain-lain. Tapi kita belum pernah diajar semua. Ada banyak bagian yang tidak pernah disentuh di dalam Alkitab. Misalnya kitab Nahum, pernah belajar? Enggak pernah kita. Kitab Obaja apalagi, aduh, yang susah-susah gitu. Terus kitab 3 Yohanes, 3 Yohanes ada emangnya ya? Filemon, ada ya Filemon. Filemon ngomong apa sih? Kita nggak pernah belajar. Nggak pernah saya dengar orang khotbah dari kitab Filemon. Nggak pernah. Kapan-kapan saya sampaikan ya. Nah inilah gambar yang seharusnya. Ini gambarnya, perhatikan saudara.
Ya, ini gambarnya. Saya pakai tunjuk aja dah. Kelihatan ya. Ini adalah saudara dan saya. Dulu kita belum mengenal Kristus. Kita dibawa tadi, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Orang lain menginjil kepada kita. Pertama-tama mungkin diajak ke gereja, diceritakan tentang Yesus, dilayani. Lama-lama kita tertarik mengikut Yesus. Terus apa yang terjadi? Setelah itu kita dibawa ke gereja, terus diapakan? Sudah pergi kan tadi? Terus suruh dibaptis, betul? Sudah dibaptis, anggota gereja, betul ya? Jadi anggota gereja yang baik. Setelah dibaptis sudah jadi anggota gereja. Setelah jadi anggota gereja, di gereja ngapain? Diajar, diproses, dibentuk. Ditempeleng enggak, saudara? Hah? Oh? Waduh gawat. Ini calon pendeta bahaya ini, saudara. Ya, tolong Pak Didi muridkan lagi Pak. Oh, diproses, diajar, dikucek-kucek saudara ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oh, diproses keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman. Di gereja diajarin bertumbuh, disirami, dibawa ke bawah panas matahari. Oh, dikasih makan, dikasih pupuk, diaduk, apalagi disekop saudara, supaya Anda dan saya bertumbuh dewasa. Kalau sudah dewasa diapain? Diutus. Pergi keluar, tadi pergi lagi. Muridkan orang lain. Bawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Orang yang bisa pergi adalah orang yang dewasa. Nah, orang yang belum dewasa pergi. Ayo percaya Yesus ya, percaya Yesus. Utangmu aja nggak dibayar-bayar, percaya Yesus, percaya Yesus. Percaya Yesus ya, percaya Yesus. Pelitnya minta ampun kalau makan di restoran mesti minta dibayarin. Kapan dong mau bayarinnya? Gimana mau ikut Yesus? Nggak dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa memberi. Orang yang nggak dewasa jangan dipaksa-paksa, saudaraku. Ada kadang-kadang orang bawa kantong kolektor ya, saudaraku. Lagunya pasti berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang ini orangnya di sini? Apa yang kau beri? Orangnya udah pura-pura nggak lihat, saudaraku, kita masih gini terus. Berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Lagunya udah selesai masih gini terus. Ini nggak usah di-share, kadang-kadang didorong-dorong ke sininya lagi, perutnya lagi, saudaraku ya. Nah, orang belum dewasa kok. Kanak-kanak pernah memberi? Enggak pernah. Kanak-kanak itu datang dengan mentalitas terima. Nah, orang yang melayani Tuhan, orang yang memuridkan orang lain, kalau dia belum dewasa, bahaya. Sebab orang yang dilayani bisa-bisa malah enggak mau kenal Tuhan Yesus. Nah, banyak orang di sini berada di zona nyaman. Enggak mau dibentuk, enggak mau diproses, enggak mau diajar, enggak mau bertumbuh. Maunya apa? Hiburan. Ya, tadi melenggang patah-patah, digoyang-goyang pijat, ke kiri, dan ke kiri. Terus apa, saudara? Ngapain di gereja? Makan-makan. Kalau gerejanya nggak ada makan, nggak mau dia. Pindah cari makan sana. Hiburan. Maunya dengar khotbah yang menghibur. Khotbah model begini nggak suka, saudaraku. Minggu depan nggak datang lagi pasti. Wah, apa ini khotbah kasar sekali. Maunya hiburan. Puji-pujian juga maunya yang menghibur. Apalagi? Nah, ini gambarnya, saudara. Kalau gereja nggak jadi gereja, jadinya ini.
Deng 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 deng. Terus dari minggu ke minggu gini terus, muter. Aktif nggak? Aktif, muter terus. Saya tanya, bertumbuh nggak? Enggak. Kenapa? Mainan. Ke gereja cari mainan. Namanya pelayanan, namanya makan-makan, namanya arisan, namanya basar, namanya apa? Mainan. Terus mainan. Tidak pernah mau bertumbuh, tidak pernah mau berbuah, melakukan sesuatu untuk sesama. Mainan. Nanti bosan, dia bikin mainan lagi di sebelah sana. Dikasih candy, cotton candy aroma manis. Aduh enak ya. Aduh enaknya. Aktif tapi nggak bertumbuh. Baca Alkitab nggak? Nggak. Berdoa nggak? Oh nggak. Memberi nggak? Enggak. Ngerti Alkitab nggak? Enggak. Saling mengasihi nggak? Enggak. Aduh, terlalu banyak gereja jadi kayak gini nih, saudara. Banyak sekali. Orang datang untuk muter terus bye terus di Tomega Mall ada itu, di depannya Nestle itu ada bye mama, bye have fun, tapi nggak ngapa-ngapain. Aktif sudah. Gereja dari Senin sampai Senin, terus acara terus saudaraku ya, panitia basar. Terus arisan di gereja, terus apa lagi sudah? Waduh. Tapi nggak bertumbuh. So what is next? Kita mesti bertanya, saya ini selama ini jadi murid atau cuman pengikut gerombolan atau kerumunan yang ikut Yesus? Udah jadi murid belum? Murid itu belajar melakukan, bertumbuh dewasa, belajar firman, menghibur, menguatkan, menolong yang lemah, membantu, menghibur yang berduka. Atau selama ini saya cuma beragama Kristen. Sulit bagi saya untuk mengampuni. Sulit bagi saya untuk mengasihi. Mungkin di dalam kita belum ada Tuhan Yesus. Mungkin. Adakah mungkin orang ke gereja tapi tidak punya Yesus? Sangat mungkin. Nah kalau sudah, jangan berhenti. Oh ya saya nggak kayak dia. Oh, dia mah apa? Dia mah tadi ke gereja nempeleng. Apa itu? Anda harus bertumbuh. Jangan berhenti sampai yang namanya pelayanan. Pelayanan bukan tujuan. Pelayanan cuma sarana. Baca Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul, para nabi, gembala-gembala, pengajar-pengajar, para penginjil untuk memperlengkapi ayat 12, Efesus pasal 4 12, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita mencapai kesatuan iman, pertumbuhan yang penuh dan tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa artinya? Jangan berhenti, terus bertumbuh, berbuah, sampai menjadi seperti Yesus. Ada gereja pendetanya gini, saudara-saudara, goal kita adalah setiap kita harus melayani. Keliru. Goal kita bukan melayani, goal kita jadi
seperti Yesus. Jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus. Jelas? Saya ulang lagi. Jadi seperti Yesus. Kalau belum, bertobat. Belajar jadi murid. Jangan cuma Bible study. Jangan cuma doa. Jangan rutinitas, saudaraku. Kebaktian. Coba bertumbuh. Ayat hafalanmu bertumbuh enggak? Susah Pak, faktor U. Kenapa? Kita enggak pernah mau belajar. Berapa yang sudah hafal ayat belum? Hafal ayat. Itu penting, saudara. Yang penting Pak bukan menghafal, yang penting melakukan. Ayah omong kosong, saudaraku. Menghafal aja, membaca aja enggak pernah, bagaimana melakukan? Bertumbuh. Pengetahuanmu tentang Tuhan bertumbuh enggak? Pengenalanmu tentang Yesus bertumbuh enggak? Ya Yesus itu mujizat, pelaku mujizat. Betul, Yesus bikin mujizat. Tapi Yesus bukan cuma tukang bikin mujizat. Yesus itu raja. Yesus itu hakim. Dia gembala. Dia panglima bala tentara. Maju, bertumbuh. Belajar jadi murid, jangan cuma jadi orang Kristen, jangan cuma jadi anggota gereja. Caranya gimana? Disiplin. Kenapa kok saya pakai YouTube, saudara? Kenapa? Saya nggak pernah bilang, tolong ya subscribe, like, apalagi? Subscribe, like, follow, terus apa lagi? Hah? Loncengnya tolong. Cari duit itu, saudara. Bagi-bagi aja. Tapi saya menantang diri saya sendiri. Apa ya yang membuat saya itu bisa mengevaluasi apakah saya itu bertumbuh atau enggak? Kalau saya cuma diem-diem, saudaraku, suatu kali saya bisa berhenti. Tapi waktu saya menantang diri saya sendiri, saya bisa mengevaluasi dan saya siap dievaluasi oleh orang lain. Yang terakhir, gimana dengan gereja? Kita evaluasi, selama ini kita jadi komedi putar, karusel, atau kita jadi gereja. Cuman hiburan. Nyenangkan orang. Oh, cuman hidup gitu-gitu. Ataukah selama ini kita jadi gereja yang melatih, membentuk, mengajar, menolong untuk bertumbuh. Mari mulai serius gereja GPI LA. Mengajar setiap orang untuk belajar melakukan segala sesuatu. Dan memang belajar melakukan itu enggak gampang karena kita rela digerus. Karena belajar melakukan kalau tidak ada kontrol, tidak ada mentornya, tidak ada yang mengkoreksi, bagaimana kita tahu kita sudah melakukan. Ada PR. Ada tugas, ada tanggung jawab. Sehingga GPLA makin hari makin maju, makin hari makin dewasa. Bukan hanya sekedar gedung, tapi setiap pribadi kita bertumbuh, menjadi dewasa, bertumbuh dan berbuah lebat. Karena Alkitab berkata, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika satu, kamu berbuah lebat. Karena dengan demikian kamu disebut, kamu adalah murid-muridku. Ini kata Yesus. Dari mana kita tahu murid? Kita murid kalau kita bertumbuh dan berbuah lebat. Barulah kita bisa bicara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Barulah kita bisa bicara menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Bahwa kami Tuhan bukan sekedar pendengar-pendengar firman, tapi jadikan kami pelaku-pelaku yang setia. Bahwa kami untuk bertumbuh, bukan sekedar ke gereja untuk dikuatkan, dihibur. Tapi bahwa kami dewasa, menjadi seperti Engkau Yesus. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau,
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memiliki disiplin yang tinggi sebagai murid Kristus. Tolong kami Tuhan, bawa kami setingkat lebih tinggi lagi. Sehingga kami ini bagaikan Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Kami bukan anak ayam yang hanya sibuk mencari jagung, mencari makanan, mencari makanan, mencari makanan. Tapi kami terbang tinggi bagi Raja Wali. Melihat segala keindahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dengan kekuatan sayap kami yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami sudah belajar daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu jadi kekuatan kami sekalian. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.